Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Senantiasa kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini pasir untuk sikifong Allah Subhanahu wa taala, insyaallah paterui bacata ridwai kita. Yang dari itu kitab Sahih Bukhari. Maka dari itu kitab Bulughul Maram. Mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti atau mendekati para sahabat, hendaknya kemudian kita mengikuti bagaimana sahabat itu belajar. Ipogai sahabatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guru. Para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka belajar dengan cara melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makita lori Nabi ta. Makoto panerdu meringkelingan lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal inilah yang kemudian bisa membuat kita sedikit mengikuti para sahabat ridwanullahi alaihim di dalam beragama. Ini solusi yang jelas ketika kita mengatakan makada kita beragama itu maka cuiki lori Quran melebihna fang Allah Subhanahu wa taala, maka tu pentu hadisna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pahanna maka tu panaritu ya amalakna sahabatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Tentu dengan banyak mendengar ayat, begitu pula banyak mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu mukjizat bahwa mendengarkan hadis-hadis Rasulullah itu si salami menginareko, kemudian kita mendengarkan perkataan-perkataan manusia selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang kemudian seharusnya bagi para penuntut ilmu, ya, kalau kita mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu seharusnya lebih menggembirakan kita daripada mendengarkan perkataan selainnya. Kaya tuli diang kelingan reku makatobar ya sojuma, makada fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu mudah. Sangat simpel bagaimana sahabat itu belajar. Meringkelingan lori Nabi ta, matanga lori Nabi ta, makutana lori Nabi ta. Dan ternyata ya walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sudah tidak ada, akan tetapi perkataannya dicatat. Seperti yang kemudian dikumpulkan oleh Al-Imam Bukhari bersambungan sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka madecen ni makada atau kebahagiaan lah bagi kita yang kemudian tahu bagaimana cara beragama itu. Karena sebagian di antara saudara-saudara kita ya itu kemudian di dalam beragama masih bingung. Ya, masih bingung.
tulilomopi dapat tujui atau mendahulukan perkataan orang. Adana Andre Guruta, kiai atau syekh atau ulama siapapun di atas ayat atau di atas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kitab Sahih Bukhari masih pada pembahasan al-i'tisam bil kitab was sunnah, berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini satu kitab sebelum Kitabut Tauhid. Jadi ini kitab sebelum kitab terakhir dari kitab Sahih Bukhari. Dari dalam Sahih Bukhari itu dibagi dengan kitab-kitab. Nah, ini kitab Al-i'tisam bil kitab was sunnah, itu kitab sebelum terakhir dari Kitabut Tauhid. Dan sekarang kita pada bab yang ke-6. Qala al-muallif rahimahullahu taala, babu ismi man awa muhdisan. Bab dosa bagi orang yang melindungi muhdis, orang yang melakukan perkara baru. Muhdis yang dimaksud di sini pada penjelasan ulama hadis atau yang mensyarah hadis Sahih Bukhari menjelaskan diantaranya adalah muhdis ada dua hal. Yang pertama yang dimaksud itu muhdis adalah bid'ah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang sering kita dengarkan di khutbah-khutbah itu ya, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Segala perkara baru itu adalah bid'ah, perkara baru dalam agama. Lalu kemudian yang kedua, bisa jadi juga yang dimaksud selain daripada bid'ah itu adalah fitnah. Ya. Jadi berdosalah bagi orang-orang yang melindungi pelaku bid'ah atau pelaku fitnah, pelaku maksiat. Rawahu Aliun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam al-Bukhari, hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Abdul Wahid qala haddatsana Asimun qala qultu li Anasin. Asim pernah berkata kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur 10 tahun dibawa oleh ibunya kepada Nabi untuk melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Jadi umur 20 tahun, lalu kemudian termasuk di antara sahabat yang banyak mengumpulkan riwayat. Ya, yaitu nareko anak tak malolo apa, dekatkan mereka pada ulama sehingga kemudian mereka terdidik dan banyak mendengarkan, melihat contoh-contoh yang baik dari orang-orang yang saleh. Ya, sebab ya tabiat ini, watak ini begitu cepat meniru. Ya, mencuri. Ya, maka ketika anak kita didekatkan dengan orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, maka diharapkan akan ya tumbuh di atas kebaikan. Dan itu pentingnya lingkungan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendapatkan kesempatan tersebut di umur yang sangat muda melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara pengakuan beliau bahwa saya tidak pernah mendengar Nabi SAW mengatakan ketika saya tidak melakukan, beliau mengatakan, kenapa kamu tidak melakukannya? Dan saya juga tidak pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, kenapa kamu lakukan? Ini kesaksian pembantu Nabi SAW. Beliau mengatakan kepada Anas, aharrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan Madinah, artinya menentukan batas haram? Adakah tanah haram di Madinah? Qala, maka Anas bin Malik, na'am, iya, ma baina kadza wa kadza. Dia jelaskan dari batas ini ke sini, itu haram, tanah haram.
La yuqta'u syajaruha. Tidak boleh ditebang tanamannya, pohon-pohonnya. Ya, haram itu artinya mulia. Ya. Muharram artinya dimuliakan. Masjidil Haram artinya masjid yang mulia. Karena kemuliaannya itu tidak boleh, ya, kalau tanah haram tidak boleh ditebang, dicabut pohon-pohonnya, bahkan hewan-hewannya tidak boleh dibunuh, ya, tidak boleh berburu, tidak boleh. Kecuali hewan yang kemudian datang dari luar dibawa ke dalam. Nah, itu sebagaimana kisah Nabi SAW tentang anak kecil yang bertanya tentang burung yang sedang dipegangnya. Sahabat mengatakan, atau ulama mengatakan, bukankah anak itu sedang menangkap burung? Dan Nabi SAW tidak menegurnya. Sebagian penjelasan ulama mengatakan, burung itu datang dari luar, lalu kemudian dimasukkan ke dalam. Tapi ini, ya, sebagian penjelasan ulama tentang hal tersebut. Tidak boleh ditebang atau dicabut atau dipotong pohonnya. Man ahdatsa fiha hadatsan. Barang siapa ahdas, melakukan perkara baru, perkara bid'ah. Pada, ya, fiha di dalamnya, di Madinah, di batas tanah haram, hadatsan fa alaihi la'natullah. Maka atasnya la'natullah, berarti dosa besar. Di antara ciri dosa besar itu kalau ada laknat. Kalau ada laknat. Wal malaikati, dan malaikat. Wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Qala Asimun, berkata Asim, fa akhbarani Musa ibnu Anas annahu qala, bahwa beliau berkata, au awa muhdisan, atau dia melindungi orang yang berbuat muhdisan, ya, berbuat bid'ah, pelaku perkara baru. Musibah yang diantara musibah yang paling besar dalam agama ini adalah munculnya orang-orang yang suka melakukan perkara-perkara baru. Ya, yastahsin, orang-orang yang menganggap baik apa yang dia pikirkan. Ya. Dan ini musibah. Dan jangan kita anggap bahwa orang-orang yang seperti ini orang-orang yang hebat, justru orang-orang yang merusak. Orang-orang yang merusak. Walaupun perlu kita bedakan bahwa ada pelaku bid'ah, ada ahli bid'ah. Ini sebagai dai atau ketika kita berdakwah, penting melihat ada ahli bid'ah, ada pelaku bid'ah. Tentu beda antara ahli dengan pelaku. Pelaku terkadang dia tidak tahu. Hati-hati kemudian kita terhadap al-mad'u atau orang-orang yang mungkin kita ingin dakwahi dan dia sedang di atas perkara bid'ah. Ya, bagaimana? Tentu berbeda halnya ketika kita berhadapan dengan ahli bid'ah. Ya. Ketika kita hanya melihat dia melakukan perkara bid'ah, yang ini memang ahli bid'ah. Ya. Ahli bid'ah tentu obatnya adalah diskusi. Diskusi. Iqamatul hujjah. Memberikan hujjah kepada mereka. Ya, setelah itu tetap ngotot, ya sudah, kelas, tinggalkan. Karena kalau sudah kita terus menerus maka kita akan melampaui adab. Ya, sembarannya matuk ke poponi matuk. Ya, sudah keluar dari, ya, sudah kita memaksa dia untuk masuk dalam hidayah. Padahal area tersebut adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lalu keluarlah kemudian hal-hal yang memang bukan area kita di situ. Ternyata takr. Batas kita iqamatul hujjah, menyampaikan ini dalilnya. Nah, terima matu atau dia, ya itu alih namanya. Ya. Adapun yang tidak tahu maka menyampaikan. Ini lebih mudah daripada ahli bid'ah.
Ya. Tapi terkadang tiba-tiba pelaku bid'ah langsung jadi ahli bid'ah. Tatkala kemudian kita sampaikan lalu ada kesombongan di dalam hatinya, sehingga kemudian pulang-pulang dari situ dia buka internet, dia cari pembenaran, oh jadilah ahli bid'ah. Sila lo namanya saja ahli bid'ah. Padahal sebelumnya pelaku bid'ah. Harusnya sampai ilmu kepadanya, dia tinggalkan apa yang menjadi kebiasaan buruknya. Tapi kemudian dia menjadi ahli bid'ah. Hati-hati. Hati-hati yang sampai kepadanya hadis penjelasan yang jelas dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Lalu kemudian ada kesombongan di dalam dirinya. Lalu kemudian dia pulang cari pembelaan. Hati-hati dari pelaku bid'ah menjadi ahli bid'ah. Ahli bid'ah berarti dia sudah tahu bahwa sebenarnya dia di atas kesalahan. Hanya saja dia tidak ingin menerima itu, lalu kemudian dia cari pembelaan-pembelaan. Dia cari pembelaan-pembelaan. Allahul musta'an. Au awa muhdisan. Dan hati-hati juga membela para pelaku bid'ah. Di sini penting juga sebagai adab bahwa tidak berteman dengan pelaku bid'ah atau orang-orang yang melakukan maksiat bukan berarti kemudian kita membenci mereka pribadinya. Ya, ini sebagai sikap bagi kita bahwa tidak berteman bukan berarti membenci. Tapi kalau ini si lolong ataukah seperti dena karena kita sudah berbeda, tapi sekedar muamalah, kita bermuamalah dengan mereka, ya, bertemu, ya, berbicara dalam urusan-urusan ya dunia, ya, akan tetapi dalam urusan agama, ya, kita melihatnya. Apakah kemudian pengaruhnya kuat dengan syubhat-syubhatnya ataukah tidak? Ya. Ini masing-masing mengetahui kadar atau kapasitasnya. Hubungan daripada bab ini dengan kitab Al-I'tisam bil Kitab was Sunnah tentu sangat jelas. Bahwa perkara baru itu perkara yang sudah lepas dari ya Al-Quran atau dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Kemudian selanjutnya, bab selanjutnya, babu ma yudhkaru fi dhammir ra'yi. Bab ya, ma yudhkaru, apa yang disebutkan fi dhammir ra'yi, min dhammir ra'yi, tercelanya ar-ra'i, pendapat, pandangan, logika, akal, wa takallufil qiyasi, dan memaksakan kias. Ini yang banyak merusak sekarang. Segala sesuatunya mau dikias. Oh ini kiasnya, ini kias. Begitu luas menggunakan kias. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala takfu la takul. Al-Imam Bukhari menafsirkan la takfu dengan la takul. Penafsiran ini beliau ya menyelisihi ulama tafsir dalam penafsiran ini. Dan kita ketahui bahwa masing-masing ulama ada bidangnya. Dan la takul, la takfu, janganlah kalian, takfu, la takul, janganlah kalian mengucapkan, ini penafsiran Imam Bukhari, itu ada mustanadatnya, ada sandarannya yang sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, akan tetapi sanadnya dhaif. Jumhurul mufassirin, ulama tafsir, ketika menjelaskan la takfu itu menjelaskan jangan mengikuti. Jangan mengikuti. Tapi di sini penafsiran Imam Bukhari la takul. Jangan engkau ucapkan ma laisa laka bihi ilmun. Apa yang tidak ada bagimu dengannya ilmu. Ini penting
bagi kita ketika dalam agama antara diam atau kapan kita harus diam, kapan kita harus berbicara. Qala Imam Al-Bukhari haddatsana Sa'id bin Talid qala haddatsani Ibnu Wahb qala haddatsani Abdurrahman ibnu Shuraih wa ghairuhu an Abil Aswad an Urwa qala, beliau mengatakan hajja alaina Abdullah ibn Amr fasami'tuhu yaqulu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah bin Amr berkata, sami'tu an-nabiy, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzi'ul ilma ba'da an a'taqumuhu, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu ba'da, setelah an a'taqumuhu, memberikan kepada kalian, intiza'an, dengan cara ya mencabut, tidak akan mencabut seperti dicabutnya tanaman atau sesuatu yang tertancap, walakin yantazi'uhu minhum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabutnya dari mereka, ma'aqabdil ulama'i bi'ilmihim, dengan cara mematikan ulama beserta dengan ilmu mereka. Fayabqa nasun juhalun, maka tersisalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak berilmu. Yustaftauna, mereka dimintai fatwa, fayuftun, dan mereka memberi fatwa. Bira'yihim, landasan mereka adalah akal mereka. Fayudilluna, maka mereka sesat. Fayudilluna, maka mereka menyesatkan. Wayadilluna, dan mereka sesat. Sesat dan menyesatkan. Dallun mudil. Fahaddastu bihi Aisyah, beliau mengatakan, lalu saya sampaikan hal tersebut kepada Aisyah radhiyallahu anha, zaujan Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma inna Abdullah ibn Amr hajja ba'du faqalat ya ibna ukhti, wahai ibna ukhti, kemanakanku, anak dari saudariku. Intalik ila Abdillah, coba pergi ke Abdullah, fastasbit li minhu, coba pastikan ini darinya. Alladhi haddastani, yang engkau sampaikan kepadaku darinya. Faji'tu, lalu kemudian saya datang, fasa'altuhu, saya bertanya kepadanya, fahaddasani bihi, lalu dia mengabarkan, menyampaikan kepada saya, kanahwi ma haddasani, seperti yang diceritakan kepadaku. Fa'ataitu Aisyah, lalu kemudian saya mendatangi Aisyah, fa'akhbartuha, dan saya memberitakan, fa'ajibat, lalu kemudian dia ta'jub, faqalat wallahi laqad hafiza Abdullah bin Amr, demi Allah sungguh Abdullah bin Amr telah menghafalnya. Hadis ini babnya adalah mencela akal, pendapat, dan memaksakan qiyas. Hadisnya sangat sesuai di sini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yustaftauna, orang-orang yang jahil ini dimintai fatwa, lalu kemudian mereka berfatwa, bira'yihim, dengan akal mereka. Lalu kemudian mereka menyesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Meninggalnya para ulama itu adalah tanda bahwa zaman ini semakin akhir semakin buruk. Ya. Semakin akhir semakin buruk. Karena mengembalikan ilmu-ilmu itu tidak akan, walaupun senantiasa dipelajari dan ada di buku-buku, akan tetapi berlalu masa, berlalu kemuliaan.
Datang masa demi masa, lalu kemudian semakin berkurang kemuliaan tersebut. Ya. Kalau kita melihat kemudian seorang alim dengan keilmuannya, mungkin tidak akan lahir lagi alim seperti itu di zaman-zaman setelahnya. Bergeser waktu, lalu kemudian ya, ilmu ini dicabut bersama dengan orangnya, atau orangnya dicabut, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala berikut dengan ilmunya. Kata Nabi SAW, ma'aqabdil ulama'i bi'ilmihi, mematikan ulama dengan ilmu-ilmu mereka. Seorang alim meninggalkan kitab-kitabnya misalnya, tetap tidak akan sama tatkala mereka ini masih hidup. Ya. Dan dari sini juga kita bisa melihat bahwa tatkala kita para penuntut ilmu ini malas belajar, makutuki maguru, itu yang akan mendominasi orang-orang juhal. Seperti yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mati satu-satu, lalu kemudian bermunculanlah orang-orang jahil. Mereka diberikan kedudukan. Ya. Dan memang sangat mengherankan ya, bahwa di akhir-akhir zaman seperti ini atau generasi-generasi akhir begini, kita sampai tidak masuk akal, kok bisa ada orang yang seperti ini diikuti. Ya. Sembaran apa? Itu tumirun apa makuli-kuli megalada betuan na. Kedua makali. Tapi mega banyak yang ikuti, dicium-cium tangannya, dimuliakan, dikasih kedudukan. Sampai kita tidak masuk akal ada ya nulenor situ datudangan kada nulenor wasa perengi situ dangan nang kelinga mendengarkan perkataan-perkataan begitu. Banyak pengikutnya dan banyak yang mendiamkannya. Ya. Sangat jauh. Mabela lada. Tapi justru kenapa kemudian orang-orang yang menyampaikan ilmu jelas, ini ayatnya, ini hadisnya, ini salafnya, ini sahabat yang diikuti. Tidak mau seperti ini karena tidak ada dalilnya. Akan tetapi justru kemudian mereka ini cenderung terlihat ya lebih dan memang sengaja agar terlihat lebih dibenci daripada orang-orang yang seperti ya yang sembarang bicara di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran. Kira-kira ke depannya seperti apa lagi? Ya. Kira-kira ke depannya seperti apa? Maka kemudian tentu hadis ini hendaknya memberikan semangat kepada kita untuk menuntut ilmu. Bahkan meninggalnya seorang alim itu harus memacu kita untuk menuntut ilmu. Kalau kita yang paham bagaimana cara beragama yang benar, putus asa di dalam menuntut ilmu, bagaimana dengan orang-orang di luar yang belum pernah sampai di majelis ilmu, dia pun kena tudat-tudangi, belum pernah bermuwajahah melihat orang-orang menjelaskan Al-Quran dan hadis. Ya. Maka meninggalnya seorang alim hendaknya itu menjadi semangat bagi kita di dalam menuntut ilmu. Di dalam menuntut ilmu, karena akan muncul juhal, orang-orang yang jahil. Begitu pula keluarga kita hendaknya kita arahkan untuk menuntut ilmu agama. Sampingkan semua itu kepentingan dunia. Bahwa kapal akan menggampak kutumatu lulus menjadi polisi. Ini banyak niat-niatnya begini. Menghafal 30 juz, bebas tes masuk kedokteran. Itu urusan lain. Ini masalah agama. Ya, masalah agama.
Hendaknya kita arahkan keluarga kita untuk senantiasa menuntut ilmu agama. Dan disitulah sumber kebaikan. Kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan," barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, yufaqihu fid-din. Allah beri pemahaman agama. Jadi kalau kita sudah duduk bermajelis begini, berarti di tanra makada Allah menginginkan kepada kita kebaikan. Ya, aku membela-bela sikit dari majelis ilmu, oh berarti membela-bela situ dia cengeng. Allah meletakkan kebaikan itu pada ilmu agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Dan kita tidak akan rugi dan bersedih ketika kita mengarahkan anak kita menuntut ilmu agama. Walaupun mungkin dari segi dunia, ya dia itu maka dah nalingaki oto, na pendreki haji, na bangungaki bola, mungkin tidak begitu. Tidak sama dengan yang kemudian anaknya yang sekolah sampai gelarnya doktor, profesor. Si senda meninggal orang tuanya, siapa yang bisa ini, siapa yang bisa mandikan, siapa yang bisa doakan. Dia ini sering biar doa, ya tidak tahu dia doakan orang tuanya. Gelarnya doktor, profesor, musibah besar. Kenapa lah mana rumus kimia, matematika, kenapa lah mana? Tapi doa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, dia ini sering. Allahumma gfir lahu, dia tidak tahu kapan berdoa kepada Allah waktu-waktunya. Dia tidak tahu berbakti kepada kedua orang tua tatkala masih hidup dan telah meninggal. Dia tidak tahu. Musibah. Padahal kita di pelutuman, kita kerahkan semua apa yang kita miliki untuk kesuksesannya di dunia. Ternyata ya, kita sukses di dunia tapi gagal di akhirat. Ya. Bukan berarti jangan ajak pas sekolah nata deh. Pas sekolah nata, tapi kenalkan dia agama. Kenalkan dia agama. Ini tidak berbenturan. Lo mencaji dokter anak, lo mencaji agama, tidak berbenturan. Tapi jangan menganggap atau jangan kesampingkan ini perkara agama. Ya. Kalau urusan dunia kita keluarkan uang berjuta-juta, lebih lagi kalau menuntut ilmu agama. Ya. Menuntut ilmu agama. Ilmu agama ini mahal, ya, masuli. Bahkan para ulama itu sampai menjual atap rumahnya untuk membeli kitab, ya. Diberikan bekal, lalu kemudian pergi menuntut ilmu, dia habiskan bekal, lalu kemudian pulang. Pulang membawa apa? Pulang membawa ilmu. Ya. Ini semangat bagi kita, bagi para penuntut ilmu. Tatkala ya, kita mendengar ulama, ustadz atau syekh sedang sakit atau meninggal, hendaknya kemudian ini memacu kita untuk belajar, memacu kita dan keluarga kita untuk menuntut ilmu yang benar. Ya. Zammur ra'i, itu buruknya akal. Agama ini bukan untuk dipikir-pikiri. Apalagi lo disedih-sedih, apalagi kalau dikapak-kapak ini bukan pembahasan agama. Dikapak-kapak, disedih-sedih, ini bukan pembahasan agama. Agama itu jelas. Dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau tidak kita ketemukan atau belum ketemukan, akademani la adri dewis sengi. Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Dan sulit mengatakan saya tidak tahu. Ya. Walaupun memang nyatanya kita tidak tahu. Ulama itu ketika mengatakan saya tidak tahu bukan berarti dia tidak tahu. Terkadang belum jelas masalah tersebut atau belum dia tahu belum bisa mengambil kesimpulan mana pendapat yang paling kuat dari masalah-masalah tersebut. Seperti Imam Malik datang ke tahun tunggu-tungkai, diutus dari kaumnya, maka kutanangi, maka dia pergi bertanya kepada Imam Malik tentang urusan yang ada di kampung ini. Oke, ini aku tanangi,
Si kodak ku tanam, aku tanam, maka dari Imam Malik Davis. Adrilah. Beberapa saja yang dijawab. Lalu kemudian mengatakan, wahai Imam, agan matu balik apa yang saya nanti sampaikan kepada kaumku ketika mereka bertanya kepada saya tentang ini dan itu. Maka dia puada ni tidak bau ni, maka dia Malik la yadri. Malik tidak tahu. Sudah selesai. Ya. Ya, terutama kita yang sering di media sosial itu ada hal-hal yang ya, memang kita harus mengetahui adab-adabnya. Di antaranya kalau kedita dia beres ya, komentar-komentar wa a'rid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Tidak perlu diladeni. Biarkan saja begitu. Ya. Apalagi celaannya berkaitan dengan tidak ada kaitannya dengan pembahasan, ya sudah, tidak usah diladeni. Nabi SAW tidak sibuk meladeni hal-hal yang seperti itu. Bahkan pada pengajian sebelumnya tafsir Asy-Syu'ara itu bagaimana Nabi Musa setiap kali Fir'aun membahas ini dan itu, dia tetap menyampaikan ya apa yang dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan tentang tauhid. Jadi ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mematikan alim. Ya, orang-orang yang berilmu. Begitu pula dalam hal ini di antara adab kita kepada guru atau seorang alim, ustadz, syekh, bahwa mereka ini adalah wadah yang Allah titipkan, wadah ilmu yang Allah titipkan bagi umat. Ikhlasnya orang yang menuntut ilmu, keberkahan itu juga tidak lepas keikhlasannya orang yang menyampaikan ilmu. Kalau kita ingin mendapatkan jernihnya ilmu tersebut, ambil airnya dengan pelan-pelan, jangan diaduk. Otomatis air yang akan kita dapatkan juga keruh. Sebab tidak semua ulama itu memiliki jiwa yang kuat. Tidak semua sumur itu memiliki kejernihannya. Maka dapat timpaki untuk memenuhi timba tersebut dapungan penuh ni matu. Sampai kemudian air tersebut goyang, naik semua pasirnya. Tidak semua sumur itu yang pedek atau digocang tidak ada pengaruh, tidak semua. Di antara ulama ada yang jiwanya itu ya mudah terkontaminasi keikhlasannya dengan orang-orang yang datang menuntut ilmu. Nah, kita ini yang ingin mendapatkan kejernihan tersebut, hendaknya kita mendapatkannya dengan adab. Dengan adab. Biarkan ilmu itu tertuang dengan pelan sehingga yang sampai di gelas itu jernih. Dan ini banyak dibuktikan ya di zaman dulu, di antaranya adalah para sebagian ya murid-murid sahabat itu yang terharamkan ilmunya dari gurunya. Misalnya ada muridnya Abdullah bin Abbas, diharamkan ilmunya Ibnu Abbas kepadanya. Kenapa? Terlalu banyak bertanya. Akhirnya kemudian tidak jalan pembahasan. Atau gurunya merasa ya harus menjawab ini, harus menjawab itu, apalagi kemudian pertanyaan-pertanyaan yang menguji. Keruh, lalu kemudian keruh ya. Hatinya, lalu kemudian terharamkanlah dia dari ilmu seorang alim. Ini tidak tawar-menawar, tidak ada tawar-menawar. Kita harus memperbaiki adab kepada orang-orang yang Allah titipkan padanya ilmu. Idi pasi matu narekol talemba ni Eropa disengenge, idi mani matu pipoga si bateta lembawi atau pinrai kita tuang kepada generasi selanjutnya setelah kita. Kalau misalnya ada beberapa hal yang kita tidak senangi dari guru kita ini berkaitan dengan pengajaran dan bagaimana, sabarkan.
Kekurangan itu nanti kita perbaiki tatkala ilmu itu sudah kita miliki untuk kita tuangkan kepada generasi selanjutnya. Dan itu yang dialami oleh para ulama, termasuk diantaranya Al-A'mash, seorang Amirul Mukminin fil hadis. Beliau orang yang ada cacat di matanya tumbuh lalu kemudian menghalangi pandangannya, itu disebut A'mash. Beliau kalau bermajelis begini, setiap menyampaikan hadis suka meludah. Puji mamicu. Sih. Kebetulan ada di sini seorang penuntut ilmu. Siko mas letuh ada saya siko mamicu. Kamu tuh kasih sabar aja. Karena A'mash ini kapan dia mendengarkan suara ribut, ya maka dia upah pisau langsung medek. Langsung pergi. Bahkan beliau sengaja membeli seekor anjing untuk mengejar orang-orang yang datang mencari hadis. Ya aku setengah-tengah metomian unala de metonanan. Kok kita heran, kenapa ada ulama begitu? Bukannya itu menghalang-halangi orang dari menuntut ilmu. Kita harus tahu bahwa dulu hadis-hadis itu gampang orang tunggangi untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Coba bayangkan bagaimana kalau A'mash ini orang yang sikat atau percaya. Ada seseorang datang yang pembohong misalnya, lalu kemudian dia mengatakan telah bercerita kepada saya A'mash. Dari ini Rasulullah bersabda. Kang hadisnya langsung diterima karena gurunya A'mash. Lalu kemudian setiap ada penuntut ilmu dikejar. Sehingga kemudian suatu waktu datang para muridnya ini, dan tidak main murid-muridnya ini Sufyan, ya. Itu ulama-ulama hadis juga. Dia mendapati A'mash ini dalam keadaan menangis. Maju bekik. Apa yang membuatmu? Padahal dodok nih roh. Kedeng kematu asunna laluki. Ternyata tidak ada. Dia dapati A'mash dalam keadaan menangis. Lalu kemudian mereka mengatakan, ada apa-apa yang membuatmu nangis? Kata A'mash, mata al-amiru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Telah meninggal yang senantiasa merintahkan kepada kebaikan, melarang dari yang mungkar. Yang dimaksud itu anjingnya. Ya. Yang dimaksud adalah anjingnya. Bahkan suatu waktu beliau ya karena buta dituntun. Ada kemudian dua orang yang kemudian mari saya tuntun ya Syekh. Dituntun, ternyata dituntun masuk di hutan. Lalu kemudian diancam, ya Syekh, sekarang kamu tidak ada orang yang bisa menolong. Kamu teriak tidak ada yang dengar. Sekarang sampaikan semua hadis yang kamu hafal. Kami akan catat. A'mash ini udah bilang, kalau saya tidak sampaikan, saya bisa-bisa ditinggal di sini. Dia sampaikan semua. Sampai banyak hadis ratusan, ribuan. Lalu kemudian diantarlah pulang. Ya. Setelah sampai kira-kira sudah ada orang ramai, A'mash dengar, lalu kemudian ya dia mengatakan sungguhnya hadis yang saya sampaikan tadi itu dia agak sena semuanya itu tertukar-tukar sanad dan matannya. Dikasih lolonget tuh dan rumulat tukang ya. Tidak mudah A'mash itu menyampaikan hadis. Karena begitu di zamannya banyak orang-orang yang menunggangi atau mengatasnamakan dirinya saya muridnya ini, lalu kemudian untuk kepentingan ya pribadinya. Beliau dengan ketegasannya seperti itu, dan orang-orang yang datang kepadanya mesti menyesuaikan dengan A'mash supaya bisa mendapatkan ilmu tersebut. Nah, ini penting bagi kita para ya penuntut ilmu, berkaitan dengan mungkin ada guru kita, kenapa Ustaz begini modelnya? Ya, mungkin dalam hal-hal yang mungkin adab atau apa yang mungkin kita tidak senangi, tapi ada kejernihan ilmu yang kita ingin ambil dari situ. Bersabar. Sampai kemudian ilmu itu kita nanti perbaiki ketika ilmu itu kita sudah miliki. Nah, memang kita mencari orang yang sempurna tidak mungkin. Kemaksuman itu telah terkubur bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita nasihatkan kepada anak-anak kita di dalam menuntut ilmu. Karena sekarang itu anak-anak mengeluhkan gurunya datang, ustazku, guruku begini. Bagaimana kita dalam memberikan
agar anak kita itu tetap menjaga sikapnya, adabnya terhadap guru tersebut. Baik. Insyaallah kita sambung pada pertemuan selanjutnya pada hadis 7308. Insyaallah nanti ini kita baca dengan cepat hadis-hadis yang terkait dengan wudu supaya wadi magati di papole jenne kemudian yang terbayang itu Nabi SAW. Ya, pernah saya sampaikan bahwa kalau kita belajar fikih, kitab fikih itu beda dengan belajar fikih dari hadis. Kalau belajar fikih dari hadis ini metodenya sahabat. Melihat, mendengar Nabi SAW sehingga kita dalam beribadah itu terbayang Nabi SAW. Terbayang-bayang kedua Nabi tama pakoi. Ya. Dan itu tentu pengaruhnya lebih kuat daripada hanya sekedar membahas ini wajib, ini rukun, ini ya pembatal dan lain sebagainya. Insyaallah setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu taala babul wudu'i, bab tentang wudu. Hadis pertama datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu. Seandainya tidak menyulitkan bagi umatku, maka saya akan perintahkan agar bersiwak setiap wudu. Menunjukkan bahwa siwak ini keutamaannya besar. Seandainya tidak menyulitkan maka akan diwajibkan. Tapi menyulitkan apa namanya? Tapi itu akan menyulitkan kalau diwajibkan. Ya. Maka yang bisa mengamalkan ini tentu dia akan mendapatkan banyak pahala. Dan memang siwak ini susah dijaga, maka deh 3 siru taruh, ya. Ketika misalnya musim-musim seperti ini dikasih mungkin dari jamaah haji, kasih ya mungkin 1-2 kali sholat ini ke mobil, tapi matasil ini baju jadi seperti kan ditaruh. Apalagi kung kana becu tak pura nak gerung-gerungan agas. Jadi memang agak susah untuk menjaga ini. Tapi ya kalau kita bisa menjaganya, maka ini termasuk keutamaan tatkala setiap wudu kita laksanakan. Kemudian yang kedua, hadisnya datang dari Humran, beliau mengatakan bahwa Utsman bin Affan, ini hadis inti dalam wudu. Bahwa Utsman bin Affan da'a biwudu'in, pernah minta air wudu, lalu kemudian beliau mencuci kaffaihi, kedua telapak tangannya. Ini salasa marrat 3 kali. Lalu kemudian madmada, berkumur-kumur, wastansyaka, memasukkan air ke hidung, wastansara, dan mengeluarkannya. Tsumma ghasala wajhahu, lalu kemudian mencuci wajah. Salasa marratin 3 kali. Mencuci wajah, batas tumbuhnya wajah, rambut di sini, batas wajah ke tingginya, kemudian dagu atau apa yang kelihatan ketika kita berhadapan. Lalu kemudian batas lebarnya ini, cuping telinga di sini, ya melebarnya ke situ. Ya tentu harus mengambil sebagian rambut, harus mengambil sebagian leher, harus mengambil sebagian telinga, karena kaidahnya mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kalau wajib itu tidak bisa sempurna terlaksana kecuali dengannya, maka perkara tersebut wajib juga, ikut wajib. Tidak dia mungkin digarisi papan satu maci kasih air tidak mungkin. Seperti itu. Jadi mencuci 3 kali. Namanya mencuci itu digosok, ya, digosok. Ternyata maka diputar apa kerangan apa. Wah. Tsumma ghasala yadahu al-yumna, lalu kemudian mencuci tangan kanan ilal mirfaq, sampai siku. Siku termasuk. Ya, jadi siku termasuk. Ini juga tidak mungkin digaris di sini, kecuali kemudian harus lebih naik ke atas sedikit baru sempurna cucian tersebut. Kaidahnya sesuatu yang tidak sempurna wajib tersebut kecuali dengannya, maka dia ikut wajib. Melebihkan cucian tangan di atas siku sedikit atau melebihi siku sedikit itu hukumnya wajib, karena tidak mungkin kita pastikan itu pas-pas. Ya. Lalu kemudian itu akan menghilangkan was-was. Itu 3 kali. Tsummal yusra, lalu kemudian tangan kiri misla dzalik juga seperti itu, sampai siku termasuk siku dan 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sihi, lalu kemudian membasuh kepala, Bahasanya membasuh bukan mencuci. Tsumma ghasala rijlahu al-yumna, kemudian mencuci kaki kanannya ilal ka'baini, sampai mata kaki. Mata kaki termasuk begitu tadi juga dilebihkan sedikit agar kemudian yang wajib ini sempurna. Ya, tidak mungkin pas-pas atau susah kalau dikasih pas-pas. 3 kali. Dan ini dicuci itu berarti digosok. Ternyata diputar apa kerangan apa dipakai aja dia. 1, 2, 3. Apalagi dia hitung 3 itu 1 di atas. Kanan kiri 3. Ya. Tapi sempurna 1 kali semua bahasa baru 1 kali. 3 kali ya. Tsummal yusra misla dzalik, kemudian kaki kiri juga seperti itu. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti ini. Berwudu seperti ini. Kemudian hadisnya datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wahidatan, membasuh kepalanya hanya sekali. Kalau yang lain itu sunnahnya 3 kali, kalau kepala itu cuma sekali. Ya.
Lalu kemudian hadisnya datang dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Wa masaha bi ra'sihi sallallahu alaihi wasallam." Dan Nabi membasuh kepalanya, fa aqbala bi yadayhi wa adbar. Muttafaqun alaih. Wa fi lafzin, dan dalam satu lafaz, bada'a bi muqaddami ra'sihi. Mulai dari awal di bagian depan kepala, hatta dhahaba bihima, ke belakang dengan kedua tangannya, ila kafahu, sampai ke tengkuk ini, ke cekongnya, leher bagian belakang. Summa raddahuma, lalu kemudian mengembalikan ke depan, ilal makanil ladzi bada'a minhu, dari tempat dia memulai. Ya, seperti itu membasuh kepala. Dasarkan hadisnya Abdullah bin Zaid bin Asim. Lalu kemudian hadisnya datang dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu pada sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Tsumma masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi." Nabi membasuh kepalanya. Wa adkhala isba'aihi sabbahataini fi uzunaihi. Lalu kemudian memasukkan jari telunjuknya di kedua telinganya. Wa masaha bi ibhamaihi, dan membasuhkan kedua jempolnya, ibu jarinya, zahira uzunaihi, bagian luar telinganya. Jadi seperti tadi, lalu kemudian jari telunjuk ini masuk sini ke telinga, membersihkan bagian dalam, dan ibu jari membersihkan bagian luar. Seperti itu yang dilihat oleh Abdullah bin Amr kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya hasan. Lalu kemudian hadisnya datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Idza staiqaza ahadukum," kalau salah seorang di antara kalian bangun tidur, mimmanamihi falyastansir salasan, hendaknya dia istinsar 3 kali, yaitu memasukkan air ke hidung lalu mengeluarkannya. Ini adab bangun tidur sebelum berwudu. Fa inna syaitana yabitu ala khaysyumihi, karena syaitan itu bermalam di sini, di rongga hidung, khaysyum. Ini kayak hotel di sini. Itu harus hisap air sampai di sini baru mengeluarkan, baru segar. Kalau tidak ya narosi mageten no cakrudu ya. Wallahu musta'an. Lalu kemudian hadisnya datang dari Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, "Idza staiqaza ahadukum min naumihi," kalau kalian salah seorang di antara kalian bangun tidur, fala yaghmis yadahu, jangan celupkan tangannya langsung, fil ina'i, di tempat air, hatta yaghsilaha salasan, sampai dia harus cuci 3 kali. Ya, ini sebelum wudu. Fa innahu la yadri aina batat yadahu atau yaduhu, karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Ya, agar apa dia pegang ketika tidur dia tidak tahu. Maka dicuci sebelum memasukkan tangan di air, di bejana, tempat air. Kecuali kalau pakai kerang, itu tentu berbeda. Kemudian hadisnya datang dari Laqit bin Sabira, beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Asbigil wudu," sempurnakan wudu, "wa khallil bainal asabi," dan menyela-nyela jari-jari tangan, "wa balik fil istinsyak," maksimalkan istinsyak, menghirup air ke hidung, "illa an takuna sha'iman," kecuali mau puasa kita. Tamat itu. Ya. Tapi kalau tidak puasa maksimalkan, baru keluarkan. Jadi ya, keluarkan. Dalam riwayat Abu Dawud beliau mengatakan, riwayatnya mengatakan, "Idza tawadda'ta famadmid." Nabi mengatakan, kalau kamu berwudu maka berkumur-kumurlah. Dari hadis ini, karena bentuknya perintah, sebagian ulama memahami hukumnya wajib kumur-kumur itu. Tapi jumhur mengatakan tidak, sunnah. Hadisnya datang dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu, bahwa Nabi menyela-nyela jenggotnya ketika berwudu. Ini kalau jenggot tebal sunnah menyela-nyela. Tapi kalau jenggot terbayang kelihatan, itu wajib kena seperti biasa. Wajib berwudu dan kena, ini batas, karena ini termasuk wajah. Ya, baja. Qora memang dia nak baja. Tebal memang. Lalu kemudian hadisnya datang dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bisulusai muddin, yaitu didatangkan sulusai 2/3 mud, faja'ala yadluku dhira'aihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu itu sangat hemat menggunakan air. Kira-kira sekitar ya di bawah setengah liter. Itu dipakai berwudu. Ya, kalau air gelas berapa mil? Ya. Itu di atasnya sedikit.
Lalu kemudian hadisnya datang dari Abdullah bin Zaid. Beliau pernah melihat Nabi SAW ya'khudhu li udunaihi ma'an, mengambil air untuk telinganya, khilafal ma'il ladzi akhadha li ra'sihi, berbeda dengan air yang dari kepalanya. Jadi berbeda antara kepala dengan telinga. Tapi hadis ini dhaif. Semua hadis tentang mencuci telinga secara terpisah dari kepala itu hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Apalagi kalau kanan dulu baru kiri. Ya. Hadisnya dhaif. Bahkan hadis yang membasuh kepala bersambungan dengan telinga itu sebagian saja yang menghasankan. Sehingga sebagian ulama berkesimpulan bahwa semua hadis tentang membasuh telinga, mencuci telinga, membasuh telinga itu dhaif. Kecuali tadi kita mengambil pendapat yang menghasankan hadis tersebut. Jadi konkret tadi temajene denan aja dia parang. Karena memang ada ya yang mengambil hadis tersebut. Kemudian hadisnya datang dari ya tuh nih den tuh. Kemudian hadisnya datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah, bahwa umatku datang pada hari kiamat gurran, bercahaya wajahnya, muhajjalin, bercahaya tangan dan kakinya, min atharil wudu, karena pengaruh wudu. Kata Abu Hurairah, dan ini tambahan dari Abu Hurairah menyendiri dari sahabat yang lain, beliau mengatakan barang siapa yang mampu untuk memanjangkan cahayanya hendaknya dia lakukan. Makanya Abu Hurairah kalau wudu sampai sini, kalau wudu kecuci kaki sampai betis, tapi itu menyendiri dari sahabat yang lain. Kemudian hadisnya datang dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendahulukan yang kanan-kanan, termasuk diantaranya ketika pakai sisir, ketika pakai sendal, dan ketika bersuci dan semua urusan-urusannya dalam hal yang baik. Maka ketika kita berwudu dahulukan yang kanan-kanan. Tidak menjadi syarat sahnya wudu, tapi lebih utama kalau mendahulukan yang kanan. Lalu kemudian hadisnya datang dari Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi SAW berwudu lalu kemudian membasuh ubun-ubunnya beserta dengan imamahnya. Ini juga dalil bahwa menunjukkan bahwa yang wajib itu membasuh seluruh kepala. Ini sebagian ulama mengatakan tidak, itu afdalnya saja. Yang wajib disepakati itu membasuh kepala. Sebagian atau keseluruhan itu perbedaan pendapat di antara ulama. Lalu kemudian hadisnya datang dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW bersabda, mulailah dengan apa yang Allah mulai. Dalam ayat tentang wudu, mulai dengan wajah, lalu kemudian tangan, kepala, baru kaki. Maka urutan ini wajib hukumnya, tidak boleh ditukar-tukar. Kalau ditukar-tukar wudunya tidak sah, tartib. Lalu kemudian hadisnya datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak sah wudunya orang yang tidak membaca bismillah atau menyebut nama Allah. Tapi hadisnya dhaif. Semua hadis tentang anjuran ataukah wajibnya membaca bismillah sebelum wudu atau menyebut nama Allah itu hadisnya dhaif. Tapi secara umum boleh kita lakukan menggunakan dalil-dalil yang umum, memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di antaranya adalah berkumur-kumur dan istinsyak dengan satu kaf. Jadi dibagi dua, sebanyak 3 kali. Bukan kumur-kumur dulu baru ke hidung, baru hidung 3 kali, itu hadisnya dhaif. Jadi hadis yang sahih itu adalah menggabungkan antara kumur-kumur dengan menghirup air. Kemudian yang terakhir adalah tentang doa wudu, yaitu Nabi SAW bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang selesai berwudu lalu kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali dibukakan pintu-pintu surga. Coba syahadat ki bawang, setelah wudu itu dibukakan pintu-pintu surga. Lalu meniki ba mati datang maki. Ya, insyaallah semoga Allah memudahkan jalan kita menuju surga. Lalu kemudian tambahan dalam riwayat yang lain, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dua doa ini dibaca secara bergantian. Adapun penggabungannya itu beda riwayat, dan masyhur yang melakukan ini adalah Al-Imam An-Nawawi. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan itu secara ringkas gambaran, nanti terbayang-bayang cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya.
Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita takdir umur yang panjang dalam kebaikan serta kesehatan dan kesempatan seruntuk pesiki pema. Lalu kemudian kita teruskan pembacaan ayat-ayat Allah, begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.